Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat ini tergolong surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah. Jumlahnya ada 7 ayat. Di dalam tafsir Jalalain diperinci 7 ayat ini ada 2 perinci. Jadi karena ulama berbeda pendapat, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka gambaran dari 7 ayatnya ya seperti ini. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai ayat ke-7 Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim ini memang berdiri sendiri, memang permulaan setiap orang ketika ingin membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Maka rinciannya adalah ayat ke-7 itu, ayat ke-7-nya berada di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nanti Bismillahirrahmanirrahim ini nggak ada ayatnya. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin itu ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Malik Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Suratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ayat ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru ayat ke-7. Pada intinya semua bersepakat bahwa Al-Fatihah memang ayatnya 7. Cuman karena tadi ya ada yang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahimnya. Kalau rincian yang pertama, kalau semisal Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu tidak terpisah, artinya satu ayat 7. Tapi jika Bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak termasuk, maka Siratal ladzina an'amta 'alaihim dipisah menjadi ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi ayat ke-7. Begitu rincian yang ada di tafsir Jalalain. Selanjutnya kita baca dan kita artikan agar memudahkan dalam menghafal. Tapi surat Al-Fatihah ini insya Allah semua sudah hafal ya. Jadi kita nambah faedah dari apa yang telah kita hafal, kita tambah faedahnya menjadi faham, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga artinya udah masyhur banget, mungkin semua sudah faham. Bismillahi, dengan nama Allah. Maksudnya di sini dengan menyebut nama Allah. Biismillahi, sebenarnya gitu kan. Dengan nama Allah artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ar-Rahman, Ar-Rahimi di sini mensifati dari Allah. Jadi dia na'at mengikuti man'utnya yaitu Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Alhamdu, hamd itu kan artinya pujian. Berarti di sini kita bertujuan ingin memuji Allah. Alhamdu, segala puji, lillahi, kepada Allah. Maksudnya bagi Allah. Jadi segala pujian itu pantas untuk Allah. Allah itu sangat berhak untuk dipuji oleh kita. Rabbil alamin. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabbnya atau Tuhannya al-alamin, seluruh alam. Nah, di seluruh alam di sini yang dimaksud adalah
mau itu manusia, hewan, tumbuhan, atau jin, malaikat, semuanya itu termasuk ke dalam alamina. Di tafsir Jalalain disebutkan alamina di sini karena di sana ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam tumbuhan. Intinya alamin ini seluruh semesta alam. Jadi semuanya termasuk seluruh makhluk masuk ke dalam alamin. Nah, Tuhannya itu siapa? Ya Allah itu Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini masih kembalinya ke Allah. Siapa sih Allah itu? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Nah, ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Siapa sih Allah? Nah, ini masih mensifati Allah lagi. Maliki Yaumiddin. Jadi rajanya Yaumiddin, raja dari hari. Secara bahasa kita artikan bisa Yaumiddin ini hari agama. Tapi yang dimaksud di dalam tafsir Jalalain maksudnya adalah hari kiamat. Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat itu ya rajanya cuma satu, Allah. Nah, di sini ada perbedaan cara membaca di dalam qiraah sab'ah. Maliki. Nah, Maliki di sini ternyata ada yang membacanya dengan tanpa mad, yaitu pendek berarti ya, Maliki Yaumiddin gitu. Kalau kita bacanya kan pakai riwayat Hafiz an Asim. Nah, Imam Asim ini meriwayatkan bahwa Maliki di sini dibaca memakai mad. Kalau di kitab Al-Wafi disebutkan Imam Kisai dan juga Imam Asim membaca Maliki ini dengan bi'ithbatil alifi ba'dal mim. Jadi dengan memberikan alif setelah huruf mim. Maksudnya panjang, maksudnya dibaca dengan mad. Maliki Yaumiddin. Nah, itu Imam Asim dan juga Imam Kisai. Selain Imam Asim dan Imam Kisai, seperti Imam Nafi', bacaannya itu Warash, terus Qalun, dan lain-lain, itu pokoknya selain Asim dan juga Kisai, mereka membacanya dengan tanpa mad. Berarti Maliki Yaumiddin. Nah, jadi biar kita nggak, kalau semisal pas denger Maliki Yaumiddin, loh itu salah gitu. Enggak ya, jadi itu tetap benar karena mutawatir. Itu bagian dari qiraah sab'ah, Maliki Yaumiddin untuk Imam Kisai dan Asim. Sedangkan selain dua imam itu, mereka membacanya dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Lanjut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah, maksudnya kepada Gusti Allah ya, setelah tadi mensifati Allah itu siapa? Rabbil Alamin, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Malik, Malik Yaumiddin. Nah, terus kita para hambanya ini berkata, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini masih kita juga sebagai hamba yang memohon atau meminta petunjuk. Ihdina, ya Allah, ihdina, berikanlah kami petunjuk. As-shiratal mustaqim, jalan yang mustaqim, yang lurus. Jalannya itu seperti apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya alladzina an'amta, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat. Maksudnya di sini, nikmat di sini adalah nikmat hidayah. Hidayah diberikan petunjuk yang benar, alaihim, kepada mereka. Jadi jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, nikmat hidayah tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan ghairi,
selain, maksudnya gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan jalannya al-maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai gitu, bukan mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin. Al-maghdubi alaihim di dalam tafsir Jalalain disebutkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah di sini. Maksudnya adalah orang-orang Yahud yang dimaksud al-maghdubi alaihim. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang, bukan jalannya mereka orang-orang yang tersesat. Bukan orang-orang yang sesat di sini, yang dimaksud adalah Nasoro. Nah, kalau kayak gini kan jadinya kelihatan nih, kalau orang Yahud dan orang Nasoro itu bukan orang-orang yang diberi petunjuk. Karena ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus tuh siapa sih gitu? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri hidayah, telah engkau beri nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, maksudnya Yahud, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, maksudnya Nasoro. Berarti mempertegas bahwa orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro itu bukan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, 7 ayat ini pada intinya yang pertama tadi adalah mengagungkan Allah, memuji Allah. Terus selanjutnya menegaskan bahwa kita sebagai abad atau sebagai hamba, kita menyembah hanya kepada Allah dan mencari pertolongan, bahkan meminta petunjuk hanya kepada Allah. Meminta petunjuk untuk jalan yang lurus. Nah, jalannya itu yang kayak apa? Ini kita rangkum ya. Jalan yang lurus itu kayak apa? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi surat Al-Fatihah pembahasannya seperti itu. Setelah diartikan, mungkin karena ini udah hafal, jadi kita akan semakin hafal. Karena semakin tahu maknanya, kita akan semakin hafal. Hari ini kita hafalkan Al-Fatihah lagi, meskipun dari kecil kita udah hafal, untuk menambah faedah tadi, faedah lebih mengerti artinya. Setelahnya akan disambung dengan surat Al-Baqarah, insya Allah. Setelah menulis seperti biasa, metode lauh itu yang membedakan dengan metode lain adalah dengan cara menulis ayat-ayat yang akan dihafal sebelum menghafal. Faedahnya apa? Karena menulis adalah setengah dari menghafal. Jadi setelah menulis itu seolah-olah kita udah menghafal setengah proses. Setengahnya lagi tinggal dituntasin aja dengan dibaca berkali-kali, maka akan sempurna hafalan kita biidznillah, insyaallah. Setelah itu murojaahnya, karena kita masih Al-Fatihah, jadi murojaahnya ya masih belum ada. Kita murojaah surat Al-Fatihah aja gitu. Sekian tafsir dari surat Al-Fatihahnya, dirujuk dari tafsir Jalalain, mungkin bisa dicek-cek kembali. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.